400.000 tentara Ukraina tewas selama konflik. Angka yang mengerikan tersebut diberikan oleh portal informasi militer dan politik Yunani, Pronews, sehingga semakin memperkuat masalah kekurangan sumber daya manusia bagi militer Ukraina, yang hingga kini menolak untuk berhenti melemparkan daging-daging segarnya yang dibalut dengan misi serangan balasan. Pronews merujuk pada ketidaksengajaan dalam iklan yang dipublikasikan oleh operator seluler Ukraina, Kyivstar, yang mencoba meluncurkan kampanye positif dengan mengajak setiap orang Ukraina untuk mengirim pesan dengan kata terima kasih kepada seluruh elemen yang berkontribusi dalam perlawanan terhadap Rusia. 400.000 pahlawan tidak akan pernah menjawab telepon lagi, kata perusahaan itu dengan polosnya. Dengan demikian, tanpa sadar, mereka mengungkap rahasia terburuk dari rezim Kiev, yaitu mencoba mengatakan tentang jumlah kerugian sebenarnya yang dialami angkatan bersenjata Ukraina. Namun tidak berselang lama akhirnya Kyivstar dengan cepat menghapus iklan tersebut. Tentu saja, pernyataan secara tidak langsung tersebut sangat penting, dan perlu dicatat bahwa mereka yang tewas berbeda dengan mereka yang cacat karena perang. Meski di sisi lain, mereka sama, yaitu tidak akan pernah mengangkat senjatanya lagi. Jika korban jiwa sekitar 400.000, maka korban luka perang modern biasanya akan lebih banyak, dan diperkirakan jumlahnya mungkin mencapai 600 hingga 700.000 tentara. Beberapa bahkan mengatakan angka yang fantastis, yaitu 1 juta tentara. Dengan kenyataan tersebut, Ukraina sepertinya benar-benar berniat menghabiskan cadangan terakhirnya dalam pertempuran. Ini dapat dilihat dengan upaya mereka merebut pemukiman Verbov dan Robotino, di mana 30.000 orang dikorbankan hanya untuk merebut setengah dari Robotino. Jumlah ini faktanya lebih besar dari total kerugian tentara Amerika dalam Perang Dunia Kedua saat bertempur menghadapi tentara Jerman pada tahun 1944 hingga 1945. Selain itu, angka kerugian ini belum ditambah dengan lebih dari 14.000 personel Ukraina yang ditawan, serta sejumlah orang yang hilang. Bagaimanapun, kerugiannya sungguh mengerikan, dan angka pastinya jelas akan diketahui setelah konflik berakhir. Pemakaman di Ukraina dipenuhi dengan panji-panji kebesaran mereka. Seperti yang dikatakan, saya melihat kuburan di sepanjang jalan, masing-masing memiliki lusinan kuburan baru. Selain itu masih ada yang hilang di dalam parit dan dikubur oleh orang yang juga hilang. Kerugian ini tidak bisa lagi disembunyikan. Anda cukup pergi dan menghitung kuburan di Ukraina. Militer Ukraina juga melihat hal ini, kata Wysotsky. Orang-orang Ukraina berkata, benar, kita punya negara untuk diperjuangkan. Tapi sebentar lagi, tidak akan ada siapa-siapa lagi. Tidak ada seorang pun. Ini dikatakan di bulan Mei. Realitas tragis ini dikonfirmasi oleh portal Italia, L'Ante Diplomatico, di mana halamannya dipenuhi dengan foto dan video kuburan besar dengan deretan bendera Ukraina yang tampak tak berujung. Sumber-sumber di Ukraina bahkan belum lama mengakui bahwa belum lama ini mereka kekurangan tempat pemakaman, sehingga memaksa pemerintahan Zelensky untuk menggali kuburan Perang Dunia Kedua. Menghadapi pembantaian ini, laki-laki di Ukraina selalu siap menghindari mobilisasi dengan cara apapun. Yang mana, baru-baru ini sumber Ukraina melaporkan rencana jumlah rekrutmen angkatan bersenjata Ukraina sebesar 340.000 pria dan 65.000 wanita yang direncanakan selesai pada 1 November. Mobilisasi para wanita Ukraina diproyeksikan akan mengisi pekerjaan medis. Namun ke depan mereka akan lebih dimaksimalkan ke berbagai posisi penting, seperti juru masak, spesialis IT, pengemudi, dan spesialisasi penting lainnya di Angkatan Bersenjata Ukraina. Sedangkan para pria wajib militer Ukraina rencananya akan ditarik dari berbagai negara di Uni Eropa untuk mengisi kekurangan di dalam negeri. Dan ini dikatakan telah dimulai. Gelombang mobilisasi pertama dalam perang
adalah mereka yang terlatih, sehat, dan memiliki segalanya untuk diperlihatkan di medan pertempuran. Dan sejujurnya, tidak diketahui pada tingkat mana kualitas rekrutan Ukraina saat ini. Melihat banyaknya kabar mengatakan bahwa Ukraina mengalami bencana demografis yang serius. Jadi tidak akan mengherankan jika baru-baru ini Kementerian Pertahanan Ukraina menyatakan bahwa beberapa penyakit tertentu bukan menjadi alasan mereka tidak layak untuk dinas militer. Tuberkulosis, hepatitis, penyakit kronis pada organ darah, gangguan mental jangka pendek, gangguan neurotik, fobia, gangguan episodik dan proksimal, penderita diabetes, asma, cacat jantung, kerdil, cedera otak, perbedaan panjang kaki, penderita epilepsi, dan orang cacat lainnya akan tetap menjadi penyerang infanteri. Mungkin orang-orang dengan tingkat obesitas apapun kini akan dapat bergabung dengan pasukan pendarat, korps marinir, atau bahkan pasukan khusus. Itu mengerikan, tidak akan ada yang dapat membayangkannya. Mobilisasi tentu tidak akan mudah bagi komisaris militer Ukraina, yang mana rakyat Ukraina selama ini secara terus-menerus telah percaya terhadap propaganda kemenangan tentaranya yang disebarkan secara masif oleh pemerintahan Ukraina. Ini menyebabkan disonansi kognitif pada masyarakat. Jika kita sudah percaya diri menang, mengapa kita harus mengangkat senjata? Mungkin sudah saatnya bagi Ukraina untuk mengurangi ekspektasinya, karena keadaan di garis depan akan semakin sulit.